pelik banget, jadi kayak gue butuh peluk untuk meredakan pelik gue. Halo guys, balik lagi ke channel YouTube aku. Oh salah. Channel YouTube Bang Ramos lah. Oh salah ya, salah server maaf. Kita mau take over YouTube-nya Bang Ramos. Mantap dah. Oke, thank you Yuri sudah datang hari ini Oh. ngobrol dengan Bang Ramos. Yeah. Saya appreciate banget udah datang. Thank you. Teman-teman, kembali lagi dengan Bang Ramos. Kita akan ngobrol-ngobrol seputar tentang kompetisi terbesar di dunia, MasterChef Indonesia Season 7. Kali ini saya kedatangan tamu spesial, Yurifa, Harta, Tatah, dan Yurifa. Awalnya kan Yuri ini pasti teman-teman udah tahu nih, paling ngetop lah di semua peserta. Ini gokil, follower paling banyak, udah paling lucu, terus paling terkenal karena Yuri ini mantan JKT48. Iya. Itu yang I want you gitu ya. Gitu. Oh benar. Jadi Yuri kan biasanya dulu lebih ke entertain, nyanyi, nari, dan udah biasa di depan kamera pastinya. Terus tiba-tiba yang berbeda banget masuk ke kompetisi memasak. Awalnya kenapa sih pengen ikut kompetisi memasak? Jadi gue tuh sebenarnya udah senang masak tuh udah dari lama, karena kan udah tinggal sendiri 6 tahun dari zaman dari sekolah SMP. Tinggal ke SMA sendiri? tuh iya, Tinggal udah sendiri di tinggal kota sendiri. mana? Di Jakarta. Emang awalnya lu besarnya di Lahir di Bandung. luar biasa, dari kecil udah mandiri. Selama 6 tahun itu tinggal sendiri, jadi otomatis kan kayak kalau misalnya kita jajan terus, GoFood terus, GrabFood terus kan kayak boros nggak sih? Akhirnya memutuskan buat kayak masak aja deh, dari cuman masak nasi goreng doang yang simpel banget. Gila, nasi goreng itu udah hebat. Dari awal cuma bikin nasi goreng kayak gitu-gitu, lama-lama mulai seneng ngeliatin kayak Jadi masak-masakan gitu loh. Bagian hidup lu juga ya. Iya, karena kayak gini simpelnya ya, lu nggak masak lu nggak makan. Betul. Kecuali kalau lu mau boros terus, sedangkan Jadi kita mau kan nggak harus mau, manage duit juga. masalah masak itu akhirnya mulai ada di dalam diri lu ketika lu harus Hidup mandiri. Iya. Dan mau nggak mau lu harus hemat, kayak gue dulu ngekos ya, berarti Iya. mau nggak mau ya lu harus bisa masak sendiri. Iya, kan aku strong independent woman. Oke, jadi teman-teman, Yuri ini ternyata dari SMP boleh dibilang tuh benar-benar udah mandiri. Berarti lu kesini tinggal di rumah saudara dong? Enggak. Lu bener-bener mandiri? Awalnya gue ngekos dulu, baru di apartemen. Setelah Gila. udah ngumpulin duit udah. Karena lu udah ngetop di cukup lah. JKT48 ya, ini sombong banget. Cowok lo. Ya kan kita tuh mulai dari bawah dulu. Gue tuh merintis lo, gengs. Yuri, ketika Nah, belum selesai. Kan udah gitu udah Panjang. seneng. Setelah dari udah singkat cerita, aku udah keluar dari JKT, udah lulus dari JKT. Gue kayak entah boleh disebut iseng atau apa, terserah deh. Coba-coba untuk mengadu nasib di di audisi MasterChef. MasterChef. Dan waktu lu ikut audisi, kalau gua kan audisinya lewat Nikup. Kalau lu kan kayaknya karena special Special hand hand, lu dipanggil. Tapi kan bukan berarti karena lu special hand lu langsung masuk kan? Udah enggak. Beneran lu Gue harus tetap masak ya? benar-benar masak dari kita audisi sama Tuh. persis, cuman Jadi- beda cara audisinya doang ya. Kalau yang lain di YouTube gue special hand. Jadi bayangin teman-teman, walaupun special hand, lu harus punya skill, harus punya basic, dan lu memang harus masak dan di audisi. Iya, Itu benar-benar belum di ketemu audisi. juri. Belum ketemu juri. Oke, ketika lu masak, lu pasti lolos. Ketika lu lolos di audisi offline, berarti lu akan masuk ke audisi online untuk masak di depan juri. Yang teman-teman udah nonton videonya, pasti teman-teman kaget waktu ngelihat dia nangis, ayamnya jatuh. Anjir, panik banget gue. Hal apa di otak lu pertama kali deh yang lu pikirkan? Nggak ada cerita, walaupun udah jatuh gue harus masak lagi. Sebenarnya gue masih punya sisa ayam karena Sisa ayam Ya, dari gua beberapa masih ada, ayam ya. yang lu bawa. ya, Ya. jadi dari sisa ayam itu gue sebenarnya motong-motongin bagian-bagian bagus yang mau gue goreng, dan sisanya nggak gue bawa. Nah tapi karena kejadian itu ya sisanya yang nggak mau gue masak tadinya, terpaksa harus gue masak karena gue nggak mungkin dong nggak selfie nggak apa-apa di depan juri, nggak mungkin banget. Gawat nih kalau ini sampai nggak jadi, muka gue mau ditaruh mana gitu. Jadi motivasi rasa malu lu muka lu taruh di mana, lu lampiaskan dengan lu never give up buat lu Iya, masak lagi. iya. Dan akhirnya dia dapat apron.
Iya, gue juga disemangatin tapi nggak masuk TV. Gue disemangatin untuk itu kayak. Semangatin sama siapa waktu itu? Abang Ajis. Asik. Mana orangnya? Teman-teman, gue lihat si Aziz sama Yuri ini kayaknya cocok banget ya. Apa sih gue tuh? Buat teman-teman yang merasa Aziz sama Yuri cocok, tolong tulis di komentar. Lu nggak ya. usah goreng-goreng. Ayo Yuri, semangat lo bisa gitu. Kayak gitu lah ya kurang lebih ya nggak sih Kak? Lu diam sis ya, nggak boleh ngomong. Jadi udah gak ada rekayasa ini. Itu tantangan, lu udah pernah motong terni nggak sebelumnya? Sama sekali. Yang ada lu kebanyakan motong perasaan orang ya. Perasaan gue yang dipotong Oh, iya. iya. Nanti kita bahas sebentar lagi. Nah di sini tuh kayak pelik banget, jadi kayak gue butuh peluk untuk merendahkan pelik gue. Oke, itu pertama kali lu motong kentang untuk modelnya turning dan sama gue juga itu pertama kali. Kenapa lu bisa motong dan lolos? Maksudnya gimana sih caranya? Gue bener-bener ya, gue tuh bisa masak otodidak, gue bisa masak bisa, tapi gue nggak tahu banyak teknik karena gue bukan sekolah masak, gue bukan punya Betul, basic sama. kuliner gitu Yes. loh. Terus gue pas dikasih tahu apa terni kentang, apaan tuh terni gitu, gue kayak baru denger dan itu bener-bener asing banget buat gue. Pas gue lihat modelnya kayak bola softball American softball gitu loh. Terus yang ada di otak gue di situ, gue nggak peduli caranya kayak apa, gue pikir gue kreatif gimana pun caranya gue bakal jadi bentuk seperti itu dengan cara gue. Akhirnya lu sebenarnya tegang banget karena Parah. waktu itu lu dibattlein sama Aziz Terus sama aja sama Cika. sama Cika. Gue yakin sebenarnya Aziz bagus waktu itu, cuma mungkin dia sengaja potongnya jelek biar lu yang masuk sih. Oh, so sweet. Ketika dengan rasa bangga lu, rasa senang lu dapat apron itu, seandainya nih gue tanya, orang pertama yang pengen lu say thank you untuk dapat apron itu siapa? Gue akan say thank you pada diri gue sendiri. Karena gue hidup yang menanggung semua itu gue, yang berjuang Gua juga itu semua lah. gue. Maksud gue kayak lebih ke semua, sekarang ini ya, iya. lu benar-benar mandiri. Gue jadi kayak ini hasil bukti perjuangan gue. Perjuangan lu ya. Jadi gue akan say thanks pada diri gue sendiri. Oke, good. Lu sangat menghargai appreciate buat diri lu. Jadi teman-teman ingat, ujung-ujungnya namanya kehidupan yang bertanggung jawab itu bukan orang lain tapi Diri sendiri. diri sendiri. Kembali ke Ramos Teguh. Asik. Ada di dalam galeri itu ada satu hal yang selalu gua lihat di lu dan membekas di otak gua. Oh. Teman-teman pengen tahu apa? Tara. Oke, gak usah tanya beli di mana, ntar iklan lagi. Jadi ini hal yang selalu dia bawa teman-teman kemana-mana. Kenapa sih lu selalu bawa ini? Memang kemana-mana lu bawa ini? Enggak, sebenarnya gimana itu gue selalu taruh di mobil sebenarnya. Oke. Gue selalu taruh di mobil, terus gue bawa ke sini. Sebenarnya gue tuh awalnya ini ketinggalan, terus gue minta kirimin gitu di bawah karena setelah gue ngerasain syuting di studio itu dingin kan. Bener. Kalau gue nggak mau kedinginan kan nggak akan ada yang peluk, jadi gue menghangatkan diri gue sendiri aja. Oke. Waktu sebelum lu masuk galeri kan lu punya pacar tuh, Asik. Asik. Gua kayak detektif aja. Dan ada momen. Bentar dulu, by the way Bang Ramos itu salah satu orang terdekat gue di sini. Ntar lagi jadi gosip. Mendingan lu sama Aziz aja deh. Kalau Maksudnya gua tuh lebih maksudnya lebih akrab, kayak kayak kakak abang lah yang ya memang mulut gua sih, teman-teman juga pada tahu mulut gua tuh agak keras kata-katanya, tapi bukan untuk mensudutkan orang. Mulutnya kayak anjing. Wow, kalau tegur orang tuh Enggak salah bercanda ya. Dan teman-teman, ada satu momen yang menurut gua, nih orang nih sebenarnya orang yang paling sering diuji ketahanan mental tuh menurut gua ya. Dia tuh di galeri H-1 tuh sebelum bayangin teman-teman, Malamnya. galeri H-1. Jadi besoknya kita akan tanding pertama kali. Dan biasanya orang itu pasti pengennya hatinya tenang, bener nggak? Betul. Pengen dalam fisik yang lagi mantap, pengen dalam bener siap banget. Dan dia tiba-tiba tuh nangis bawang bombay, nangis sedih banget. Gue pikir nangis karena takut besok mau masak, baik. Ternyata dia putus dengan pacarnya. Hebat.
Yuri, boleh tahu nggak kasih masukan buat teman-teman yang usia lu yang masih muda. Lu usia berapa sih sekarang? 15 tambah 6. Tambah 6, 21 tahun. Soyang. Iyalah. Itu kan masa-masa orang lagi cinta-cinta monyet, lagi ngerasain cinta pertama lah, ciuman pertama lah, percintaan pertama lah. Dan itu di saat lu bener-bener kan lagi patah hati itu. Gimana sih cara mensiasati walaupun lu lagi hatinya lu lagi sakit, tapi lu tetap mau berjuang? Gini, sebenarnya itu mindset menurut gua. Itu mindset kayak sedih pasti, ada sakit hati iya, apalagi gua yang pacarannya tuh udah planning untuk ya udahlah masih ceritain lah ya. Karena gue sering menghadapi teman-teman gue yang patah hati, gue tahu itu tuh lu kenapa nggak bisa move on, kenapa lu nggak selalu pikirin itu terus, karena lu nggak ada sesuatu yang mendistract pikiran lu gitu loh. Berarti boleh dibilang lu mencari hal yang positif dong ya, bukan mencari hal yang negatif dong. Iya, gue nggak minum-minum. Tuh, jadi buat teman-teman kalau lagi stres masalah apapun, jangan selalu berpikir yang aneh-aneh, stres minum lah, narkoba lah, bener nggak? Cari hal yang positif. Narik keluar bapak. Iya. Yuri Pak, Yuri, dari semua teman-teman, orang yang paling lu kesel siapa? Iya, gue nggak ada, gue tuh orangnya cuek soalnya, jadi kayak ya udah gitu. Orang yang paling lu rasa enak diajak ngobrol? Aziz. Awan sih lo. Dia udah dekat dari awal. Oke, Aziz. Kenapa menurut lu enak diajak ngobrol? Ya dia enak aja. Enak aja. Anjir, dia enak aja. Keceplosan teman-teman. Wise. Ganteng, enak. Tadi kan lu bilang enak kan? Enak, iya enak. Udah biarin mereka berpersepsi lah enak. Iya, ya serah lo dah, enak mau mikir apa serah lo, ya nonton mau enak apaan serah dah. Hal apa yang menurut lu yang pernah lu lakukan di dalam galeri ya? Yang berbekas? Waktu itu Aziz semangatin gua. Aziz terus. Ya gua banyak momen sama dia gilingan lo ya. Seandainya nanti lu misalnya jadi pemenang nih Master Chef Indonesia, lu pegang piala yang lu dapat, seandainya lu mau kasih ke siapa pialanya? Gak akan gua kasih ke siapa-siapa. Seandainya. Gak akan. Seandainya. Ya. Dijawab loh biar menarik kontennya. Gua akan kasih ke diri gua sendiri. Gua selama ini fight sendiri. Bentuk penghargaan pada diri sendiri. Oke. Apa yang pengen Yuri denger, kalimat dari mama dan papa Yuri yang lu pengen banget lu denger itu tapi belum pernah terdengar dari mulut orang tua lu? Gue pengen banget orang tua gue ngomong, Yur, mama sama papa bangga. Kamu bisa sejauh ini, kamu sekuat ini, kamu bisa ngaluin ini sendirian gitu. Karena gue jujur aja, gue nggak dekat sama orang tua sebenarnya. Untuk basa-basi pun gue nggak, jarang. Ya selama kita bareng-bareng di sini sama gue pengen tahu penilaian lo terhadap gue apa? Mungkin dari first impressionnya sampai terakhir kali gue di sini. Jadi gini, gue sangat mengapresiasi orang yang masih muda yang fight. Gue sangat mengapresiasi itu, dan lu banyak cerita tentang hidup lu lah waktu itu, dan gue sangat wow, amazing. Maksudnya lu usia 21 tahun lu udah banyak melakukan hal, sebelum usia 21 tahun pun lu udah banyak melakukan hal, dan itu yang membuat gue jadi ingat lu gitu loh. Dan jadi pengen kayak nyaman ngobrol. Lu itu dibanding dengan yang lain, basic tentang kulineri masak tuh boleh dibilang di bawah mereka. Tetapi yang bikin gue tuh seneng ngobrol sama lu mau belajar. Dan lu orang yang gue bilang mirip kayak Dava, mau menerima dengan legowo, dengan hati yang lapang, tanpa emosi dan marah ke orang ketika orang menjelekkan lu. Menurut gue pribadi adalah
ketika gue bertemu dengan orang yang mau tandem sharing, dan gue yakin lu punya kelebihan dibanding gue juga punya kelebihan dibanding lu. Dan kita ketika kita punya kelebihan masing-masing, punya kekurangan keterbatasan masing-masing, tapi ketika lu punya keterbatasan dan lu mau untuk belajar, ya gue senang banget. Itu yang gue bikin respect sama lu. Beneran loh, gue respect sama dia beneran mau belajar dengan keterbatasannya dia. Seperti gue tidak punya basic dan dia mau belajar. Itu pandangan gue, kalau gue respect di situ. Dan so kalian akan melihat nanti pembuktiannya gimana orang bisa fight. Udah ya, terjawab ya? Ya. Terjawab. Satu kalimat, Chef Juna. Tegas. Oke. Chef Arnold. Cute. Chef Renata. Elegan. Elegan. Asik. Dari ketiga chef ini, menurut lu yang lu seneng siapa? Pasti seneng semuanya, tapi yang paling lu seneng dari tiga ini? Sama aja sih sebenarnya, mungkin Chef Arnold. Kalau kita di luar kompetisi, kayaknya kita bakalan lebih bisa ngobrol fun gitu loh sama dia. Yang pertama, gue nggak menuntut lo profesional. Yang penting lo punya, ya lo punya basic, lo punya skill, lo bisa masak gitu. Walaupun skillnya bukan kayak orang yang punya basic cooking gitu. Ya karena kita memang ya, chef amatir, kan? Amatiran ya, Wak. Kedua, pede. Harus pede. Pol. Ketiga, yang paling banget lo harus punya mental. Terakhir, momen apa yang paling lu ingat bareng gua? Anjing. Anjing. Lihat kamera. Momen yang apa? paling gue inget bareng Bang Ramos. Ya itu pas. Apa? Itu pas di juri. Di preset tes itu sih. Ya? Itu paling inget. Paling ingat, yang akan lu ingat seumur hidup Iya. gue ya. Oke. Yuri, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk ngobrol bareng Bang Ramos. Thank you so much. Tetap semangat. Bang Ramos juga semangat. Bang Ramos tuh orangnya kuat banget. Oh iya, satu lagi, lu mau tau nggak nih? Ini rahasia ya. Ya. Bang Ramos itu pengen banget dinyanyiin lagu Raisa. Suaranya bagus banget, Raisa, dinyanyiin lagu Raisa. Apa sih judulnya? Kali kedua. Lagu favoritnya dia. Aduh, dia lo belum tercapai dinyanyiin. Dia tuh kalau nyanyi tuh kalau bagiannya ya, gue tuh kan kalau nyanyi tuh pakai hati ya, terus suka sama kadang merem gitu kan, terus dia tuh kalau ngeliat gue tuh sampai kayak gini, sampai ngeliatin bener-bener mata ke mata gitu. Nggak boleh tanya ya di bawah kolom kenapa Raisa ya kali kedua. Lu ngomong gitu mancing. Oh iya ya, nggak iya salah. Nggak apa-apa, kita suka netizen berasumsi, silakan berasumsi. Iya. Betul. Tapi suaranya memang keren. Dan dia sekarang lagi jomblo, jadi buat teman-teman harus bisa lebih baik dibanding Aziz jika Anda ingin mendapatkan hati Yurifa. Aziz itu teman terdekat, best friend aku. Yuri, ini udah kayak adik gua, jadi jangan no persepsi. Dia sangat tangguh dan baik. Thank you so much Yuri. Mantap dah. Thank you.